Oke, jadi ini video tutorial instalasi Finger Absensi dan patch versi 1.8. Jadi untuk abang-abang yang belum sempat remote absensinya, mohon dicoba jalankan panduan ini ya bang. Mohon disimak dengan baik dan jangan di skip. Panduan ini dibuat karena HO mewajibkan kita untuk go live di Agustus. Jadi yang belum bisa remote, yang belum bisa absensinya transfer to HO, kemungkinan data uang makannya, data lembur nggak akan sinkron ke HO. Jadi ada kemungkinan untuk lemburnya nggak akan dibayarkan sama HO. Nah, jadi karena sementara banyak stok point yang masih belum terremote absensinya, tolong dicoba dijalankan dulu untuk panduan ini bang. Kendalanya apa? Ya selain ngeremote stok point kan ada kerjaan pokok yang juga harus aku kerjain, seperti OCL, NOO, RPS, data salesman, trouble stock point, dan lain-lain. Jadi mohon kerjasamanya, jika ada kendala bisa japri aja beserta di screenshot masalahnya apa gitu ya. Nah, untuk langkah yang pertama kita harus download dulu bahannya di sini. Ini ada linknya, nanti aku lampirin. Setelah di download bisa langsung save ke drive D, kemudian diekstrak aja filenya langsung. Jadi di download, save ke drive D, kemudian diekstrak aja filenya. Nah, biasanya di local disk D itu udah langsung terbentuk folder fingerprint. Nah, secara default udah langsung terbentuk folder fingerprintnya. Jadi nanti data master yang udah kita download bahannya tadi, kita kopikan seluruh isinya ke dalam folder fingerprint itu. Jadi kalau seandainya di dalam folder fingerprintnya itu udah ada data yang lain, silahkan datanya dipindahin aja dulu. Buat folder baru, pindahin dulu kemana gitu. Atau misalnya belum ada, tinggal dibuatkan aja folder fingerprintnya. Tapi harusnya secara default udah ada folder fingerprintnya bang. Sekarang kita pindahin seluruh isinya ke dalam folder fingerprint. Jadi semua yang tadi kita download isinya kita cut aja, di copy, di cut, terserah, ke dalam folder fingerprint. Buka foldernya, di copy folder fingerprint. Oke, paste. Nah, kemudian step keduanya pastikan SQL 2014 nya udah terinstall. Kemarin aku udah kirimin panduannya gimana cara install SQL 2014 nya, harusnya udah pada tahu semua ya bang, udah selesai. Kemudian buka SQL Server 2014 nya, caranya dari awal program Microsoft SQL Server 2014, kemudian jalankan SQL Server 2014 Management Studio. Kalau muncul gini, di no kan aja, di yes kan. Oke, kemarin kan aku instruksikan setnya ke SQL 14, jadi ini kita ganti SQL 14. Oke, sudah masuk. Jadi di SQL Server 2012 itu udah nggak support lagi kita menggunakan untuk finger absensi. Nah, di finger absensi yang versi terbaru untuk sinkron ke HO ini wajib menggunakan SQL Server 2014. Yang belum silakan download dulu, ikuti panduannya. Nah, sekarang kita masuk ke step keempat. Jika belum ada user loginnya, kita harus buatkan dulu user loginnya. Jadi user login ini fungsinya biar data absen kita itu bisa login sinkron ke servernya HO. Ikutin step by stepnya. Jadi dari folder login klik kanan,
pilih new login. Login name-nya diisi Indogate. Terus passwordnya Indofood huruf kecil semua. Kemudian centangnya dimatikan, masuk ke server rules-nya, ini dicentang semua, pilih OK, kemudian OK. Jadi sekali lagi ingat untuk fontnya, maksudnya hurufnya itu harus huruf besar untuk di Indogate-nya. Login name-nya kita isi Indogate. Kemudian passwordnya isi Indofood. Passwordnya Indofood huruf kecil semua. Tolong diperhatikan ya abang-abang, jangan asal ketik aja, hurufnya besar kecilnya diperhatikan. Loginnya huruf besar semua, passwordnya huruf kecil semua. Oke, karena kalau salah nanti bakalan susah, nggak bisa sinkron ke HO, nanti sama aja dijalankan sia-sia. Jadi sekali lagi perhatikan. Nah, jika user Indogate-nya udah ada, nggak perlu jalankan step keempat ini, langsung skip, lanjut ke step kelima aja. Jadi beberapa komputer ada yang terbaru dari cabang biasanya udah langsung dibuatkan SQL14, udah ada nih user Indogate-nya di SQL14 nya. Kalau udah ada nggak perlu dijalankan ini lagi ya, langsung lanjut aja ke step kelimanya. Nah, sekarang kita masuk ke step kelima. Kita buka folder fingerprint-nya, kemudian jalankan launchernya fingerprint exe, di run aja. Username passwordnya isi admin huruf kecil semua. Nah, dia sekarang minta connect database, diisi aja sebentar. Kenapa dia minta connect database? Karena ini kan kita install ulang finger absensinya, jadi jangan ada yang tanya lagi, ini habis ini kok data absen sebelumnya kok hilang. Ya hilang, kan kita habis install ulang lagi. Di servernya isi localhost, servernya localhost SQL14, username Indogate huruf besar semua, passwordnya Indofood huruf kecil, database-nya sebentar biar lebih pasti, Indogate Indofood hit fpta underscore cabang, C-nya besar, tes. Nah, dia minta koneksi database, oke kan aja. Di oke kan aja, kemudian kita lookup, kita browse saja ke folder tambahan di folder fingerprint, tambahan script database. Nah, ini dia, di open aja, execute upload. Oke, berhasil, diokekan aja, kita isi ulang localhost SQL14. Kalau servernya terserah ya bang, dia mau huruf besar huruf kecil nggak apa-apa, tapi username sama passwordnya wajib, database juga wajib ngikutin.
Oke, connection ready. Save. Oke, login sekarang pakai admin. Nah, udah berhasil masuk. Sekarang kita di versi 1.7 ya. Ini struktur organisasinya masih kosong, nggak ada stock pointnya. Sekarang kita upload script untuk struktur organisasi biar ada stock pointnya. Masuk ke tambahan. Nah, di sini yang perlu kita edit kode stock point dan nama stock pointnya aja. Perhatikan jangan edit yang lain bang. Kode stock point dan nama stock point masing-masing. Ini contohnya punya Bali G. Nah, yang ini diedit sesuaikan juga dengan yang ini. Oke, kalau udah di save, Ctrl S, close. Scriptnya sekarang kita upload. Balik ke fingerprint, struktur organisasi, restore, browse. Putus bentar. Browse fingerprint, tambahan. Oke, upload, restore sukses. Di kiri bawah ya. Oke, di close saja. Close lagi. Sekarang kita update ke versi 1.8. Tadi kan versi 1.7. Ini dikopikan aja. Back. Nah, paste di sini, replace aja. Kopinya nggak muncul. Di Ctrl V aja nih. Oke, nggak muncul. Ctrl V. Di replace semua. Nah, jalankan ulang. Admin. Nah, dia minta koneksi kembali. Kenapa dia minta koneksi kembali? Karena kita habis update. Jadi setelah diupdate launchernya perlu disetting ulang lagi sesuai dengan settingan server kita yang tadi. Localhost SGL 14, Indoget, Indofood, database hit FFPTA cabang tes. Nah, ini bukan dia minta upload database lagi ya, tapi kita tadi ada salah tuh ngisinya. Kita ulang lagi. Jadi hati-hati ngisinya. Wajib ngikutin settingan server yang tadi. Localhost SQL 14. Username-nya Indogate huruf besar semua. Passwordnya Indofood huruf kecil. Database hit FPTA underscore cabang C-nya besar. Tes. Oke, berhasil. Save. Oke. Admin. Nah, ini udah di versi 1.8. Jamnya udah ngikutin jam server HO. Jadi buat yang suka edit jam absen, hati-hati. Kita cek master employee-nya udah masuk nih, data stock point-nya. Kita tes input satu employee. Di sini kita coba untuk input data employee-nya punya Bang Ferry. Nickname, oke, di save. Sekarang kita add fingerprint. Nah, jadi kebetulan di stock point Bali G ini fingerprintnya, finger scan-nya itu rusak.
Nah, abang-abang bisa langsung coba tes saja, add fingernya, kemudian setelah di add fingernya di tes absen. Nah, kita asumsikan ini fingernya nih udah di add berhasil. Setelah add berhasil, kita asumsikan ini udah tes absen, tapi ini gagal nih karena fingernya rusak nih. Jadi sekali lagi kita asumsikan ini udah berhasil add finger, tes absen. Nah, kalau udah, kita tes transfer employee, oke berhasil. Tes absen ke HU, oke berhasil. Kemudian jalankan update data version, oke berhasil. Nah, sampai di sini udah selesai, udah bisa transfer ke HU, udah bisa transfer employee ke HU. Cuman yang jadi catatan, setiap kita add employee, setiap menambahkan karyawan baru, misalnya nih ada salesman rotasi 2 orang ke stock point kita, itu wajib setelah di input wajib ditransfer employee-nya ke HU. Kemudian tapi nggak usah satu-satu, misalnya udah di add 22 employee-nya, add fingernya 22, baru jalankan transfer employee ke HU. Terus kemudian transfer absensi ke HU-nya nih wajib dijalankan setiap pagi sebelum absen. Kenapa? Karena kalau seandainya datanya nggak sinkron, ini nggak dijalankan, ternyata datanya nggak sinkron, jadi di HU itu nggak terbaca tuh bahwasannya orang abang-abang tuh datang hadir. Kalau nggak terbaca, otomatis uang makan dan uang lemburnya nggak akan dibayarkan sama HU. Jadi dipastikan dijalankan sebelum melakukan absensi pagi. Oke, untuk update data versionnya cukup dijalankan sekali aja. Setiap ada update absensi dijalankan. Jadi update data versionnya nggak usah dijalankan lagi, cukup sekali aja. Nah, sampai sini selesai. Kalau ada pertanyaan, ada kendala di proses instalasinya nih, bisa di japri ke aku, bisa di email juga, terserah. Tapi kalau bisa di japri aja, di japri, di screenshot beserta errornya, jangan di telepon, karena kalau di telepon nggak jelas ini. Harus ngelihat masalahnya apa, harus lihat errornya apa gitu. Kalau di telepon nanti jadinya ngawang-ngawang nerawang. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jadi tolong panduannya coba diikutin dulu, tapi tetap aku bakalan ngeremote juga untuk yang nggak ngerti atau yang sempat pas aku remote sesuai urutan. Tapi kalau bisa diikutin aja panduannya dulu, dicoba panduannya. Kalau ada trouble nanti aku bantu segera, karena kita wajib jalan di go live di awal Agustus gitu. Tolong bantuan dan kerjasamanya ya bang-abang, semoga berhasil installnya.